Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo guys, sudah sekitar 5 hari atau 4 hari aku udah nggak upload karena aku baru aja pindahan lagi dan pindahan lagi. Terus di belakang aku juga masih putih ya, belum ada green screen, belum ada apa-apa. Kali ini aku bakal nge-reaction Topi Sihir lagi karena di video aku yang kemarinan itu kayaknya banyak yang suka. Dan ada yang nge-request aku buat nge-reaction Topi Sihir yang judulnya Slingy. Cringe. Apa sih? Cringe. Yaudah, tanpa basa-basi kita langsung aja tonton. Nah ini dia guys, judulnya Pengalaman Cringe Gue featuring Nat King. Sudah 1 tahun yang lalu, udah lama ya. Nah sebelum ditonton, kalau misalnya kalian suka, kalian harus subscribe dulu. Oke. Cringe. Ini dia. Cringe. Apa itu cringe? Apakah ngeliatin Apa poster ya? pas SMP cringe? Atau apakah teriak-teriak di tempat umum itu cringe? Apakah kalau misalnya lu nggak minum air nanti tenggorokan lu kekeringan? Cringe. Itu kering. Misi abang mau lewat. Gimana dek? Abang punya es Kering, krim resep. Oke, maaf. Intronya nggak jelas. Oke, di video ini gue mau ngomongin tentang pengalaman cringe gue. Tapi sebelum itu, siapa tahu ada yang belum tahu ya. Cringe menurut kamus kesukaan kita adalah Jack Paul, Nani. Oke, pokoknya cringe itu mirip kayak rasa malu lah, tapi bedanya kalau cringe biasanya malu. pas cringe-nya itu terjadi, Kan? lu atau pelaku cringe-nya itu nggak sadar gitu kalau itu tuh cringe. Tapi orang di sekitar kita tuh biasanya sadar semua. Jadi kalau misalkan lu jalan-jalan sama teman lu yang wibu ke mall, terus tiba-tiba dia teriak ara, nah ya itu cringe. Dia mungkin nggak sadar kalau itu cringe, tapi gue yakin pasti lu langsung geli-geli gimana gitu. Oke, ya, jadi pengalaman cringe sadar. Ini tuh pas gua SMK kelas 1 ya. Jadi itu dulu gua ada gebetan pas SMK. Nama palsunya Siti lah. Jadi gini, nama waktu palsu itu gitu. kita habis selesai kerja kelompok. Biasanya orang pakai nama samaran bukan nama palsu. Atau inisial. Inisial Siti, ST gitu. Nama samaran, Mawar. Dan itu juga pas udah pulang sekolah. Jadi karena kita udah capek, salah satu teman sekelompok gua nyaranin kita buat pergi ke warung bakmi yang ada di samping sekolah buat makan sebelum balik. Dan karena Siti ikut ke warung bakminya, terus lu tau lah kan gua namanya juga masih ABG ya. Yang namanya ABG itu kalau misalnya ada kesempatan nempel sama gebetannya itu ya gak mungkin disia-siain gitu. Jadi meskipun gua nggak punya duit buat beli makanannya, tapi gua ikut-ikut aja. Alasan gue sih soalnya karena gue bosen di rumah. Padahal aslinya gue udah capek banget. Dan oh boy, gue nyesel banget sumpah. Terus parahnya nih ya, waktu itu kan gue masih belum punya HP. Terus 3 temen gue kan makan nih. Jadi gue cuman kayak diam terus ngeliatin mereka gitu. Gila, pokoknya awkward banget dah. Gue tuh cuman kayak diem di situ ngeliatin teman-teman gue sama gebetan gue makan. Dan aduh, waktu itu gue sendiri aja nih ya, udah ngerasa nyesel banget sumpah. Tapi cringe-nya belum selesai sampai di sini. Dan ini tuh bahkan belum sampai ke level karena gak punya duit gitu. Jadi pas gue lagi duduk manis-manis akord-akordan gitu, Siti tiba-tiba bilang, Daryl, bisa tolong ambilin kerupuk nggak? Bentar ya, gue bayar dulu. Abis itu dia pergi bayar ke abangnya. Dia ngomongnya sih gitu, tapi kan gue juga lagi awkward dan gak fokus ya. Jadi kata-kata yang masuk, bisa tolong ambilin kerupuk nggak? Bentar ya, gue bayar dulu. Berarti dia ngambilin kerupuk, ntar siapa yang bayar dong? Atau dia bayar dulu baru ngambilin kerupuknya? telinga gue tuh, Daryl, ambilin kerupuk tuh, ntar gue bayarin. Jadi karena gue kan juga lapar ya, jadi tuh gue ambil kerupuk bawangnya, gue bawa ke meja, terus gue makan di depan dia. Aduh gila. Aduh, dia langsung teriak kan. Lah, Der, kok lu makan? Gue udah bayar tadi. Habis itu gue bingung kan ya. Lah, tadi katanya lu beliin buat gue. Lah, kagak. Care banget lu. Gue nyuruh lu buat ngambilin. Tadi udah gue bayar lagi. Malu dong. Habis itu teman-teman gue pada ketawa-ketawa ya kan. Terus pada teriak-teriak, ih dasar GR. Aduh, gue sih ikut-ikutan ketawa aja sama mereka. Tapi itu dalam hati ya, dalam hati.
Aduh, itu luka gak bakal pernah sembuh gitu. Bahkan sampai Dalam hati sekarang malu juga tuh ya, banget. kadang-kadang kalau misalnya gue lagi pengen tidur, tiba-tiba sering kepikiran gitu dan gue langsung keringetan gitu dah. Sumpah gak bercanda gue. Aduh, dan itu baru satu gitu, masih ada lagi nih masalahnya. Aduh gila, ini tuh gue udah kayak buka-buka aib gitu demi AdSense. Bongkar-bongkar yang kedua, aib. yang ini tuh gak terlalu parah. Tapi Nanti dapat yang paling parah AdSense. gue simpen buat yang ketiga nanti. Jadi nih, 2013, gue masih SMP kelas 1, dan di zaman-zaman itu sosmed yang gaul tuh kayak FB sama BBM gitu kalau nggak salah. Ini tuh zaman-zamannya IG belum famous gitu. Dan waktu itu gue zaman-zamannya masih main LS. Gue tuh pokoknya dulu kecanduan banget dah sama LS. Dan lu inget kan, gue pernah bilang di video gue yang edgy itu, kalau gue tuh pernah hampir edgy. Ya kayaknya sih nggak Apa hampir tuh juga edgy sih kayaknya. Ya sedikit lah, Udah kayak edgelord paling gitu. tinggi kali Jadi ya. itu dulu ya. gue tuh, aduh gila gue cringe sendiri mikirnya. Jadi itu dulu pas gue masih kecanduan main LS, gue biasanya tuh ya, gue bakal main, terus pakai karakter LS-nya, gue pose-pose gitu, terus gue screenshot ya kan. Abis itu ini tuh juga masa-masanya gue masih baru kenal Photoshop gitu. Jadi gue masukin screenshotnya ke Photoshop. Abis itu gue kasih kayak quotes-quotes jomblo gitu, aduh gila. Alay banget, sumpah gue dulu alay banget. Apa sih ulang-ulang? Juga masa-masanya gue masih baru kenal Photoshop gitu. Jadi gue masukin screenshotnya ke Photoshop. Abis itu gue kasih kayak quotes-quotes jomblo. Cinta tuh kayak kamera, fokus ke satu orang. Fokus ke satu orang pasti yang lain ngeblur. Boleh. Begitu, aduh gila. Alay banget, sumpah gue dulu alay banget. Terus biar lengkap kan ya kayak anak 2013-an, abis gua post gitu, di setiap post FB bakal gua kasih titik 2V gitu. Terus abis itu kalau temen yang komen, balasnya pakai coek gitu. Aduh gila, pokoknya aduh cringe banget lah pokoknya. Dan ya, gua punya pelajaran hidup yang pengen gua share tuh. Kalau lu masih di bawah umur 16 tahunan, lu buka sosmed yang sering lu pakai sekarang. Terus lu scroll ke yang paling bawah. Kayak foto yang paling pertama lu lah. Itu tuh gua jamin ya. Jamin. Nanti pas lu gede, lu ngeliat lagi postnya, lu bakal geli-geli gimana gitu ngeliat. Lu kayak lu pasti bakal mikir, ya gua dulu gini banget ya. Dan iya bener. Kalau udah ngeliat post-postan zaman dulu geli sendiri. Ih ternyata salah ini ya dulu aku. mumpung kita lagi ngomongin sosmednya, gua mau ngomongin sesuatu hal yang lain. Dan ini tuh tentang YouTube gua. Gue tuh, aduh gimana ya? Gue tuh bener-bener cringe gitu kalau misalnya ada orang yang ngeplay video gue di depan gue. Terutama tuh kalau misalnya video-video gue yang lama. Teman-teman dekat gue kan pada tahu tuh ya soal YouTube gue. Dan kadang-kadang mereka buka videonya, terus suara videonya kayak bocor gitu kan ya ke Discord. Jadi gue kalau misalnya lagi main sama mereka, terus denger gituan, itu tuh gue langsung, weh, stop. Kayak gimana ya? Aduh, mungkin lu mikirnya ini nggak cringe ya? Atau mungkin lu mikir itu cringe? Ya, gue nggak tahu. Nggak, lu mikirnya cringe. Tapi lu bayangin aja deh, gimana ya? Nih, lu bayangin lu ngerekam suara lu 8 menit, mungkin lu curhat atau mungkin lu cerita ke temen lu, terus suara lu itu lu rekam kan ya. Abis itu besoknya pas lu sekolah, pas lu lagi upacara, itu tuh lu smackdown pemimpin upacara ya. Terus bikin upacaranya lu konekin ke rekaman suara lu yang tadi. Yo, what's up guys, kembali lagi bersama gua. Jangan lupa subscribe, gebukin loncengnya, like, comment, share. Ya pokoknya rasanya kayak gitu lah. Dan oke nih, ini yang bener banget kalau ada yang nge-play video kita di depan kita, terus suaranya walaupun suaranya nggak gede tapi kita malu sendiri, kedengarannya tuh kayak suaranya tuh gede banget, terus yang lain yang nggak lihat pun, yang sana yang belum di depan sana di sana pada tahu semua pada denger semua. Terakhir, dan ini tuh mungkin yang paling parah gitu. Ini tuh terjadinya dulu banget pas SD, tapi gue nggak ingat pas kelas berapa. Kayak sih kelas 3 atau kelas 4 deh. Tapi kayak sih kelas 3 sih, soalnya waktu itu gue masih goblok banget. Jadi itu ya, dulu gue punya temen cewek pas SD. Nama palsunya Udin lah. Kita tuh palsu Udin. Cuman beda satu gang aja. Dan kita tuh dulu satu sekolah dan satu kelas. Gue temenan lumayan deket sih sama dia. Seingat gue tuh ya, gue tuh kalau sore itu gue hampir selalu main ke rumah dia. Soalnya di rumah dia tuh ada Nintendo dan kita bakal main bareng gitu. Tapi di akhir tahun pelajaran, pas pengen naik ke kelas 4, kayaknya kelas 4 ya, itu tuh dia pengen pindah rumah dan pindah sekolah juga. Soalnya karena ada kerjaan bapaknya gitu kalau nggak salah. Dan jujur aja sih ya, gue rada sedih gitu. Soalnya gue suka banget anjir main Nintendo di rumah dia. Dan ada satu hal nih yang gue mau lu tahu dulu. Gue tuh ya dulu ada tempat sering nonton sinetron pas kecil. Gue nggak suka. Gue nggak suka. Tapi biasanya tuh ya dulu kalau habis maghrib itu tuh TV punya emak gue. Dan kalau misalnya gue ganti channelnya pas dia lagi nonton sinetron, beneran gak suka. Bisa-bisa nggak makan gue besok.
Jadi ya, karena ma gua waktu itu suka nonton sinetron, dan di komputer gua juga waktu itu belum ada game apa-apa. HP juga waktu itu masih belum punya lah ya, soalnya masih kelas 3 dan HP-HP yang waktu Masih itu ada kelas juga 3 HP-HP yang kayak SD. gini. Jadi ya udah deh, setiap habis maghrib itu tuh gua nonton sinetron sama ma gua. Dan di sinetronnya itu, gue lupa ini sinetron apa, tapi ada adegan di sinetronnya dimana cowoknya itu meninggal kena tabrak bus kalau nggak salah, tapi gue lupa gara-gara apa. Tapi lama. Terus dia ninggalin surat gitu buat ceweknya. Oh. Aduh gila, gua udah mulai ke cringe nih. Aduh. Nah, gua mau lu inget lagi ya. Ini tuh pas gua kelas 3 SD. Tapi biasanya kalau film-film sinetron gitu pas mau ketabrak gitu kan. Ketabrak ini sih. Tapi lama banget. 3 SD, oke? Jadi, Ya. karena gua terinspirasi dengan sinetron itu, sehari sebelum dia pindah rumah, gua ambil kertas, gua ambil pensil, dan Kasih gua surat mulai terakhir. menulis salah satu kesalahan terbesar dalam hidup gua. Aduh gila. Dan gua jujur aja ya, gua Pasti nggak ingat sih malu. apa yang gua tulis. Tapi ada satu kalimat di kertas itu yang masih gua ingat sampai detik ini. Nih, Heeh. Apa tuh? aduh, bentar ya. Gua tarik nafas dulu ya. Persiapan. Ya. Din, inget ya ini nama samaran. Gua nggak homo. Meskipun gua udah nggak ada di sini sama lu, tapi inget, gua akan selalu ada di hati lu. Ya, iklan. Harga diri gua berubah jadi iklan sudah. Dan abis gue selesai nulis ini, gue nyuruh adek gue yang tidak bersalah dan tidak berdosa buat nganterin pesan maut gue ke rumah si Udin. Gak lama kemudian adek gue balik, terus dia bilang kan ya kalau misalnya gue dipanggil sama mamanya si Udin. Dan di sananya tuh ya, gila, gue Ayo, langsung nggak marah dimarah-marahin nih. tau gak? Gue rada gak inget sih dia ngomong apa, tapi kayak itu dia ngomong kayak, Kamu diajarin siapa bikin beginian? Jangan ikut-ikut orang gede ya. kalau nggak salah ya. Dan gua aduh gila, gua tuh waktu itu pas pulang ke rumah tuh udah setengah nangis kan ya. Aduh gila, harga diri. Dikira sama mamanya Udin surat cinta gitu kali ya. Padahal kan itu kayak sahabat teman kecil gitu. Dan lu tahu apa parahnya sama pengalaman cringe itu? Waktu pengalamannya itu terjadi, lu kayak nggak tahu sama sekali gitu apa yang salah. Kayak lu ngerasanya sih kayak biasa aja gitu. Ntar abis udah lama tuh ya, baru lu sadar gitu. Aduh gila, pokoknya tolol banget lah gue dulu. Ya udah deh, itu aja deh yang mau gue omongin. Makasih banget ya yang udah nonton. Aduh gila, jujur aja ya, pas gue selesai nulis skrip buat bikin video ini tuh gue udah ada perasaan nyesel gimana gitu. Aduh. Jadi gimana? Lu nge-cringe Udah kan? lah. Kayak geli-geli gimana gitu. Aduh. Kalau lu nge-cringe ya bagus. Berarti lu normal. Aku mau terima kasih banget juga sama Kak Al dari channel Napking. Kalau kalian nggak tahu, Napking ini channel YouTube challenge gitu. Dan konsep video dia ini benar-benar menarik. Kayak video challenge gitu, cuman challenge-nya itu unik banget gitu. Kayak ini video nih. Dia main Valorant, tapi kalau pelurunya habis, minta ke mama. Oke, jadi kalau kalian mau, Mama. nanti bakal gue taruh link channel Napking di deskripsi video ini. Oke, dan gue mau kasih satu kabar gembira nih, karena lu udah selamat nonton sampai akhir. Ini sebenarnya udah lebih dari seminggu yang lalu ya, tapi gue baru pengen ngomongin aja. Jadi nih, Apa tuh? kucing gua kan dua-duanya udah is dead ya. Udah agak lama sih sebenarnya, udah 3 bulanan ada kali. Tapi lu lihat nih, ada kucing baru yang nongkrong di depan rumah gua. Lihat loh. Lucu banget gak sih? Oh, Ini juga ini kayaknya kan- hamil tahu. Jadi Ini kucing yang di background ya. Iya, backgroundnya itu yang baru yang ditaruh di sini yang pernah aku bahas juga itu. Kayak kucing aku yang baru aja meninggal. bentar lagi gua bakal punya anak kucing. Tuh kan, Yaudah, 3 itu aja yang mau warna. gua ngomongin. Makasih udah nonton. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye. Nah, itu dia, guys. Jadi dia tuh kayak momen cringe-nya itu kayak berhubungan dengan ini ya, lawan jenisnya dia. Yang pertama tuh kayak PDKT-annya, gebetannya. Terus ini kayak temen masa kecil. Habis itu dimarahin. Nah, itu dia, guys. Momen cringe-nya Topi Sihir. Daryl ya, Daryl. Kalau kalian punya momen cringe kalian sendiri, silahkan kalian tulis aja di bawah. Ya udah, sampai di sini dulu video kita kali ini.
Bagi kalian yang mau nge-request aku bakal nge-reaction apa lagi, silahkan kalian komen aja di bawah. Dan jangan lupa di like serta di subscribe bagi yang belum subscribe. See you.